Seorang perempuan gak begitu tinggi tapi rambutnya panjang. Terus dia menggunakan pakaian yang warna coklat tapi agak tipis. Perempuan ini gak banyak ngomong. Tapi si Iqbal karena sebagai ojol yang baik kan harus tegur sapa lah gitu sama penumpangnya. Si Iqbal sontak nanya, "Mbak, mau kemana?" Ketika itu si mbaknya menjawab, "Ke Jalan Makam Lama, Mas." Halo teman-teman Astralis, kembali lagi bersama saya Ike Momo Kiyoshi. Seperti biasa, kita akan membacakan sebuah kisah misteri yang dialami oleh teman-teman. Apakah kalian termasuk orang-orang yang pernah mengalami hal-hal mistis? Boleh hubungi kami dan kirimkan cerita kalian. Cerita ini dikirim langsung oleh Regita, seorang teman kita, sahabat Astra. Dia mengirimkan pengalamannya bersama driver ojol. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis. Cerita ini Regita dengar langsung dari ojol atau driver ojol yang waktu itu sedang mengantarkan dia ke suatu tempat. Sebut saja namanya Iqbal. Waktu itu Regita naik motornya Iqbal ini sekitar jam 10:30 malam dari pusat kota menuju suatu tempat yang tidak bisa saya sebutkan tepatnya di mana. Sepanjang perjalanan biasanya kan ojol itu sama penumpang itu saling ngobrol atau menanyakan mau kemana dan mana. Dan kali ini si ojolnya ini atau si Iqbal ini menceritakan sebuah kisah yang menurutku ini sangat wow gitu, sangat kok bisa gitu. Jadi sepanjang perjalanan si driver ojol ini atau si Iqbal ini ngobrol sama si Regita kalau dia itu sering narik penumpang itu sampai subuh atau sampai pagi, dari tengah malam sampai pagi. Katanya narik malam itu sebetulnya enak karena jalanan tidak macet, terus kadang sepi, terus kadang juga orderannya itu lebih banyak daripada siang hari. Tapi ada satu pengalaman yang si Iqbal ini gak pernah bisa lupain selama ia berkecimpung di dunia ojol ini. Jadi kejadiannya itu 1 tahun sebelum si Regita dan si Iqbal ini saling bertemu gitu ya. Jadi waktu itu si Iqbal ini sedang bekerja atau narik gitu di jam 12:30 malam. Pada saat itu kebetulan sekali daerah di setiap kota itu lagi sepi-sepinya. Walaupun sepi tapi lampu jalan itu masih tetap nyala. Cuman jarang sekali ada kendaraan-kendaraan lain yang lewat. Jadi jalan itu benar-benar kosong. Tiba-tiba si Iqbal ini dapat orderan masuk. Dan lokasi penjemputannya atau orderannya itu ada di sekitar taman kecil di pinggiran kota. Tempat itu sebenarnya biasa aja kalau siang hari. Tapi kalau malam hari itu benar-benar tempat itu terasa sepi karena dekat dengan pemakaman lama. Sebenarnya si Iqbal ini udah merasa ragu untuk ambil orderan ini atau enggak. Tapi karena orderannya ini cukup dekat, jadi si Iqbal itu memutuskan untuk ambil aja lah orderannya. Waktu si Iqbal ini sudah sampai di lokasi dan ternyata benar tempat itu benar-benar sepi. Jadi untuk kondisinya di taman itu cuma ada satu lampu yang menerangi. Cuman cahayanya itu redup dan bangku-bangku di sana juga kelihatan kosong. Iqbal sempat mikir, mungkin yang ordernya itu belum sampai, gitu, mungkin masih di rumah. Biasanya kan kalau yang pesan order itu udah mesen, waktu si ojolnya ngabarin, "Mbak, saya sudah sesuai titik," baru dia keluar. Dan ternyata ini di pikiran si Iqbal tuh udah kayak gitu. Waktu si Iqbal cek di aplikasi, ternyata memang sudah sesuai, ini titiknya udah di sini katanya. Gak lama kemudian si Iqbal ini lihat seseorang yang sedang berdiri di pinggir pohon. Seorang perempuan gak begitu tinggi tapi rambutnya panjang. Terus dia menggunakan pakaian yang warna coklat tapi agak tipis. Terus tiba-tiba perempuan itu berjalan pelan menuju motornya si Iqbal dan tiba-tiba langsung duduk di jok belakangnya motor si Iqbal. Perempuan ini gak banyak ngomong. Tapi si Iqbal karena sebagai ojol yang baik kan harus tegur sapa lah gitu sama penumpangnya. Si Iqbal sontak nanya, "Mbak, mau kemana?" Ketika itu si mbaknya menjawab, "Ke Jalan Makam Lama, Mas." Si Iqbal di sini sebenarnya udah ngerasa heran karena daerah situ itu bener-bener dekat sama pemakaman. Tapi karena si Iqbalnya selalu berpikiran positif, mungkin di daerah sana juga ada pemukiman warga. Singkat cerita, si Iqbal jalan dari taman itu menuju jalan dekat pemakaman lama itu. Kata si Iqbal, sepanjang perjalanan perempuan itu hanya diam banget. Nggak main HP, nggak ngobrol, nggak bergerak. Tapi di sana si Iqbal nyoba lagi untuk bertanya ke mbaknya, Mbak memang tinggal di daerah sana ya?" Tapi si mbaknya itu nggak ngejawab.
diem aja. Oh mungkin si mbaknya ini capek, kata si Iqbal tuh, pengen cepat-cepat sampai rumah biar bisa istirahat. Karena nggak dapet jawaban, mungkin si Iqbal berpikirnya ya udahlah, maju aja terus motornya tuh. Semakin dekat ke lokasi, semakin jalannya itu terasa sepi. Lampu jalan udah mulai jarang. Terus di kiri kanan cuma ada pohon-pohon besar. Dan di sini si Iqbal udah mulai ngerasa ada hal yang aneh. Jadi kan biasanya kalau kita membawa penumpang itu, kalau kita bonceng lah ya, kerasa kan kalau ada orang gitu di belakang itu kayak kita ngebonceng seseorang gitu agak berat atau gimana. Tapi di sini si Iqbal tuh ngerasa kok ini ringan banget gitu. Jadi si Iqbal ini ngerasa kayak dia tuh nggak bawa siapa-siapa gitu, kayak dia tuh sendiri aja. Tapi ketika si Iqbal lihat ke kaca spion, oh si mbaknya masih ada katanya. Nah lanjut aja si Iqbal tem bawa motor. Pas dia lihat ke spion lagi, si mbaknya masih ada tapi sekarang nunduk. Jadi rambutnya itu nutupin wajahnya, nunduk aja. Ini mulai agak janggal, si Iqbal juga udah berpikiran ke sana. Beberapa menit kemudian, sampailah si Iqbal di titik tujuannya itu sesuai aplikasi. Si Iqbal mulailah ngelambatin motornya karena kan udah mau nyampe. Terus yang di sana tuh cuman kelihatan gerbang pemakaman yang agak kebuka sedikit. Terus kondisinya di dekat pintu itu gak ada lampu sama sekali. Pas ketika si Iqbal nyampe kan bisa bilang, "Mbak, sudah sampai." Pas si Iqbal bilang kayak gitu teh, "Mbak, sudah sampai." Loh, kok gak ada jawaban? Pas Iqbal lihat ke belakang, wah, ternyata bangkunya kosong. Gak ada siapa-siapa. Jadi perempuan yang dibawa si Iqbal itu udah gak ada. Gak ada sama siapa-siapa. Si Iqbal langsung turun tuh dari motor, cari-cari sekeliling mana gitu ya. Perempuan tadi tuh kan kalau orang yang jalan itu pasti kerasa gitu ya. Terus kedengeran atau gimana, ini emang gak ada sama sekali. Jadi jalanannya kosong, gak ada siapa-siapa. Gak ada suara langkah, gak ada. Pokoknya bener-bener sepi, kayak bener-bener si Iqbal ini seorang diri. Kalaupun ada orang yang turun terus jalan ke daerah pemakaman itu pasti kan ketahuan gitu ya. Dan bener-bener ini emang gak ada. Si Iqbal gak ngerasain sama sekali, gak ngerasa apa-apa. Ketika si Iqbal cek handphonenya, pas lihat di aplikasi, orderan selesai. Terus di sana tuh si Iqbal dapat bintang 5. Pas si Iqbal lihat notifikasi, biasanya kan ada review gitu. Terus ada tulisan, "Terima kasih ya sudah nganterin saya." Pas dia lihat review itu, si Iqbal ini kan heran gitu ya. Padahal dia tuh nggak ngelihat siapa-siapa, nggak ada orang lewat, nggak ada orang turun, dan dia nggak ngerasa apa-apa. Tapi dia dapat notifikasi kayak gitu. Si Iqbal langsung nyalain motor, ngabret keluar dari daerah itu. Dia nggak mau lihat ke belakang, nggak mau gimana. Pokoknya dia pengen keluar aja dari daerah itu. Di sepanjang perjalanan, si Iqbal itu ngerasa kalau bulu kuduknya itu bener-bener berdiri. Wah, ini nggak mau. Gue harus cepet keluar dari daerah ini. Wah, ngabretnya. Tapi walaupun si Iqbal ini ngalamin hal mistis kayak gitu, tapi tetap aja karena tuntutan ekonomi dia tetap harus ngojol. Jadi walaupun memang dia spesialis malam hari lah, spesialis driver kalong gitu ya. Tapi ada sesuatu tempat yang memang sampai sekarang dia hindari, itu yaitu daerah taman dekat pemakaman lama itu. Karena katanya banyak driver-driver juga yang ngambil orderan daerah sana mengalami hal yang serupa. Kalian tahu nggak di mana tempatnya? Kalau kalian tahu ada taman kecil dekat pemakaman, boleh komen di bawah. Jadi biasanya kata teman-teman ojolnya si Iqbal ini, kalau teman-teman ini pada nongkrong atau nunggu orderan di daerah situ, kadang-kadang mereka juga suka ngerasain ada seseorang yang duduk di bangku jok mereka, tapi ketika dilihat itu nggak ada siapa-siapa. Jadi gimana menurut kalian? Cerita kali ini cukup menarik atau cukup menyeramkan? Apakah kalian berniat untuk menjadi ojol gaib? Boleh komen di bawah. Kalau begitu kita sudahi dulu cerita kita malam hari ini ya. Sebelum kita pamit, jangan lupa sholat agar kita itu bisa terhindar dari segala macam gangguan gaib. Walaupun mereka tidak terlihat, tapi mereka selalu ada di dekat kita. Kalau begitu saya Ike Momokyoshi pamit, salam dunia